Sekarang eh, ilmu terapan dari biokimia, dari ilmu biologi molekuler itu ilmu yang pelajari tentang apa sih? Oke, belum ternyata. Jadi secara umum ilmu biologi molekuler merupakan ilmu yang pelajari fungsi dan organisasi dari organisme, ya, yang ditinjau dari struktur maupun regulasi molekul. Ya, regulasi molekulernya di dalam sel berdasarkan unsur atau komponen penyusunnya. Jadi secara sederhananya itu. Jadi ilmu yang pelajari tentang fungsi dan organisasi dari organisme ataupun jasad hidup yang ditinjau dari struktur maupun regulasi. Jadi aspek fisiologisnya itu seperti apa di dalam sel. Ya, unsur-unsur ataupun komponen penyusunnya itu apa saja. Nah, itu yang coba kita pelajari secara singkat gitu ya untuk biologi molekuler dalam 2 tatap muka hari ini dan minggu depan. Oke, itu untuk pengertian biologi molekuler. Berikutnya ini ada beberapa contoh ya. Ya, ada 2 orang yang kemudian memiliki, kalau sepintas ya, memiliki kesamaan. Mungkin kalau misalkan ikut kompetisi mirip artis gitu ya, mungkin salah satu dari keduanya masuk kriteria mirip gitu ya. Tapi kalau misalkan lebih seksama melihatnya, kira-kira ada perbedaannya enggak, Tik? Atau sama? Kalau misalkan ada perbedaan, apa perbedaannya? Silakan. Izin menjawab, Dok. Ya, siapa, Dik, namanya? Saya Fauzan, Oh NIM ya, silakan Fauzan. 026. Oke. Itu perbedaannya yang satu ada sedikit bulu ya, Dok. Ada bulunya, yang satu nggak ada bulunya, Dok. Bulu jenggot ya, Dok. Oke. Oke, itu dari bulu jenggot dari Fauzan. Ada lagi, Dek? Biasanya cewek ini yang lebih lebih teliti kalau Saya misalkan. izin Oke, menjawab, silakan. Dok. Saya Marcella. Kalau Ya, dari pandangan saya, yang satu lebih tua, yang satu lebih muda, terus rambutnya lebih rapi yang kanan. lebih rapi ya. Kalau rapi berarti pengaruh sisir saja berarti ya. Ada yang belum mandi, ada yang sudah mandi berarti ya. Selain itu, Saya dong izin menjawab. oke, silakan. Saya Nindya dengan NIM 017. Dari pandangan saya, perbedaan terdapat di bentuk hidung dan ini untuk apa alis. Alisnya yang Alis satu ya. kan rambutnya lebih banyak, satu lebih sedikit gitu, Dok. Terima kasih, Dok. Oke. Oke. Kira-kira ada lagi, Dek? Oke. Mungkin itu dulu. Jadi memang ada perbedaan. Jadi bisa dikatakan mirip tapi tidak sama. Jadi ada yang disampaikan oleh teman-teman kalian benar. Jadi dari hidung, kemudian dari apa namanya? Dari alis, kemudian dari jambang gitu ya. Kemudian dari rambutnya, rambut mungkin lebih ikal yang sebelah kiri ya. Kemudian dari usia itu juga berbeda. Nah, sifat-sifat yang berbeda, walaupun itu sedikit, ya, sedikit perbedaannya, itu merupakan bentuk dari variasi genetik. Jadi tiap orang itu membawa variasi genetik sendiri-sendiri. Kalau misalkan seperti yang sudah saya sampaikan di perkuliahan di pengantar ilmu veteriner, bahwa anak itu membawa sifat dari bapak ibunya, kombinasi dari bapak ibunya. Jadi prosentase 50-50. Kalau misalkan sama-sama sifatnya heterozigot gitu ya. Kalau misalkan sama salah satu ada yang dominan, maka prosentasenya juga berbeda.
Nah, dari sifat ini salah satu contoh ya gambaran dari variasi genetik tiap orang. Jadi untuk satu rantai ya, satu rantai seperti ini membawa satu sifat. Misalkan untuk hidung mancung itu membawa satu sifat. Jadi kalau misalkan dibuat rantai DNA, jadi sepanjang seperti ini deh. Nah, dari ujung sampai ujung sini. Nah, dari tiap orang itu pasti berbeda rantainya. Kalau misalkan mirip, mungkin ada beberapa susunan atau komponen yang sama. Nah, misalkan satu komponen yang di tengah itu ada yang sama. Dan dari perkembangan zaman ternyata untuk rekayasa genetika itu juga dilakukan. Contohnya pada hewan coba, pada mencit ataupun tikus putih maupun pada tumbuhan atau buah-buahan. Nah, ini contohnya. Jadi ada apel ya dengan dua warna. Satu sisi berwarna merah, satu sisi berwarna orange. Itu merupakan salah satu bentuk rekayasa genetika yang sudah dilakukan saat ini ya. Kita akan membahas lebih sederhana lagi ketika nanti di pertemuan kedua untuk masalah DNA maupun RNA maupun replikasi dan transkripsi dan lain-lain gitu ya. Baik, kita kembali dari pengertian dasar yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi pengertian dari biologi molekuler jadi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang fungsi atau peran dan organisasi jasad hidup ataupun organisme yang ditinjau dari struktur ya, struktur dan regulasi dari secara molekuler. Dari sifat, unsur, komponen itu kita lihat. Ya. Dalam pelaksanaan segala aspek fungsi kehidupan. Itu jadi untuk pengertian secara sederhananya seperti itu. Nah, dari perkembangan biologi molekul saat ini ya, untuk biologi molekuler tidak hanya mempelajari tentang struktur kimia dan fisika. Ya, melainkan juga fungsi dari organisme makromolekul di dalam organisme serta interaksi komponen intraseluler. Ya. Dari beberapa ahli juga membuat batasan tentang biologi molekul, jadi biar tidak terlalu aspeknya terlalu luas. Jadi dibatasi bahwa mempelajari tentang organisasi aktivitas dan regulasi gen pada aras molekul. Tapi kalau misalkan gambaran secara sederhananya, memang biologi molekul itu merupakan ilmu kombinasi dari biologi dan kimia. Kalau kimia, aspek ilmu biokimianya, reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh ataupun sel, itu kita pelajari. Kemudian biologi, itu ilmu secara biologi mempelajari tentang fisiologi. Jadi kerja dari organ, kemudian kerja dari jaringan dalam melaksanakan tugasnya untuk kerja dari manusia ataupun hewan itu dipelajari. Nah, kombinasi dari kedua ilmu itu tadi itu disebut atau dijadikan satu dalam suatu ilmu yaitu biologi molekul. Jadi lingkup ilmu yang dipelajari biologi itu mempelajari organisme secara keseluruhan. Jadi secara faal, secara fisiologi itu dipelajari. Sedangkan untuk ilmu biokimia, jadi mempelajari susunan kimia, proses-proses kimia, reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Dari tatalan yang terkecil sampai yang terbesar. Sedangkan untuk biologi sel ya, atau biologi molekul,
mempelajari unit terkecil dari organisme. Ya, ini ruang lingkup yang dipelajari pada biologi molekul. Berikutnya, organisme dari sudut pandang biologi molekul. Jadi organisme itu kan kecil ataupun besar, itu merupakan kumpulan biomolekul yang tertata rapi dan rumit dan kompleks gitu ya. Karena ada banyak sel dengan karakter yang berbeda-beda. Contoh, sel jantung juga berbeda dengan sel kulit gitu ya. Jadi kumpulan dari biomolekul, semua unsur termasuk unsur kimia menjadi satu yang tertata rapi dan fungsinya kompleks ya. Jadi komposisi biomolekul menentukan sifat-sifat khas yang dimiliki setiap organisme. Seperti yang dicontohkan di awal tadi, jadi setiap orang yang mirip saja itu pasti ada perbedaan. Entah itu dari postur, entah itu dari tingkat kemancungan gitu ya, atau tingkat kesipitan, atau dari warna kulit ya. Itu juga membawa sifat biomolekul yang berbeda untuk setiap organisme. Fungsi-fungsi kehidupan merupakan manifestasi dari interaksi antar molekul dalam organisme. Nah, kedudukan biologi molekul pada ilmu sains secara umum merupakan ilmu dasar ya. Untuk biologi, kimia itu basic ya. Kemudian ketika bicara biologi molekul di tataran DNA, RNA, terus kemudian rekayasa genetika, itu masuk ke ranah ilmu terapan atau disebut applied science. Tapi di tataran kedokteran veteriner, ya, itu ilmu terapan atau ilmu klinis yang mempelajari tentang penyebab, patogenesis, dan terapi. Kenapa seperti itu? Karena tujuan dokter, salah satunya ya dokter hewan, itu adalah memastikan penyakit yang terjadi pada satu hewan, itu kita cari agen penyebabnya apa. Ya, agen infeksiusnya itu apa? Bakteri kah? Virus kah? Ataupun jamur. Jadi toksin yang kemudian membuat sel ataupun jaringan ataupun organ mengalami patogenesis, itu yang kita coba cari, kita gali. Nah, ketika sudah dapat satu kesimpulan atau satu diagnosa bahwa oh ternyata penyebabnya itu bakteri, ya, maka terapi yang bisa kita lakukan itu memberikan antibiotik yang tepat dosis gitu ya, yang tepat dosis, sehingga terapi yang kita berikan itu dapat membuat kondisi fisiologis dari hewan tersebut menjadi normal kembali. Yang tadinya di situ ada infeksi, kemudian muncul keradangan, kemudian suhunya meningkat, ya, terus kemudian terjadi dehidrasi, dan untuk aspek deposit karbohidrat ataupun lemak itu tidak terjadi, ya. Maka ketika sudah diterapi secara tepat dan kemudian menjadi sembuh, maka fisiologis normalnya akan berjalan kembali atau berjalan normal kembali. Jadi ilmu terapan ataupun ilmu klinis basic dari biologi molekul itu kita pelajari. Dan untuk perkembangannya nanti di semester atas juga akan mempelajari lebih spesifik pada agen infeksiusnya, kemudian dari patogenesisnya, bahkan
untuk terapinya. Jadi peran biologi molekul dalam ilmu kedokteran veteriner berusaha mengetahui dasar molekuler patogenesis sehingga akhirnya dapat digunakan untuk memberikan terapi yang lebih rasional dan terarah. Utamanya juga mungkin tambahan saja sebagai juga untuk lebih rasional dan tepat dosis. Jadi berikutnya untuk fungsi fungsi secara umum dari organisme ada 7 fungsi. Yang pertama reproduksi dan replikasi atau replikasi. Jadi setiap sel yang ada di dalam sebuah organisme menjadi penyusun pada organisme itu melakukan replikasi. Kalau misalkan di tataran yang lebih besar menghasilkan keturunan anak yang juga berisi ribuan sel atau jutaan ratusan juta sel gitu ya. Kalau misalkan di embriologi dibahas ya, jadi mulai dari morula kemudian menjadi blastula, kemudian gastrula, bahkan nanti kemudian berkembang menjadi sebuah seekor fetus gitu ya, atau sebuah fetus, kemudian berkembang menjadi organisme ataupun hewan dewasa, itu merupakan bentuk replikasi dari sel yang secara cepat pada organisme ataupun pada hewan. Berikutnya, fungsi yang kedua adalah pewarisan sifat-sifat. Jadi sifat-sifat induk yang resesif ataupun yang dominan ya, itu akan diturunkan. Kalau yang resesif tidak tampak karena ditutupi oleh sifat dominan dari induk yang jantan maupun yang betina. Ya, itu fungsi yang kedua. Berikutnya fungsi yang ketiga untuk tumbuh kembang. Yang keempat metabolisme pengadaan energi. Jadi metabolisme menghasilkan ATP itu yang merupakan salah satu fungsi dari organisme. Ya, fungsi hidup dari organisme. Berikutnya yang kelima mempertahankan homeostasis, kestabilan. Kestabilan suhu, kestabilan cairan tubuh, ya, keseimbangan dari komponen yang ada di dalam sel itu salah satunya juga merupakan fungsi dari kehidupan dari organisme. Berikutnya yang keenam adalah transport antar dan intrasel. Untuk melaksanakan fungsinya, tiap sel ataupun antar sel ataupun antar organ atau jaringan itu ada interaksi, ya, ada interaksi. Kalau sudah ada interaksi maka ada transport, ya, transport komponen ataupun unsur, ya, bentuk mineral, mikromineral maupun makromineral, antar sel ataupun intrasel. Kalau dikatakan intrasel berarti posisi komunikasinya seperti dalam menghasilkan sebuah protein di dalam tataran sel. Jadi dari nukleus kemudian menghasilkan untuk menghasilkan sebuah protein itu membentuk ribosom, ya, ribosom, RNA dikeluarkan dari nukleus, kemudian membentuk di area terluar dari nukleus, kemudian interaksinya dengan ribosom untuk mengikat asam amino yang beredar di dalam sel, kemudian untuk dibentuk menjadi sebuah protein. Nah, itu transport antar dan intrasel. Jadi antar sel maupun yang ada di dalam intrasel, dalam sel. Itu ya. Itu fungsi yang keenam dari organisme. Yang ketujuh, komunikasi antar sel. Jadi berkaitan kalau misalkan ada transport, di sana pasti ada komunikasi terlebih dahulu. Biasanya ini untuk komunikasi paling gampang
dicontohkan ketika pada yang paling tataran bukan molekul ya, tapi kita bicara yang bisa kalian bayangkan. Jadi ketika kondisi hormon ya estrogen itu meningkat pada satu ternak, maka bisa dilihat ekspresi yang akan muncul. Ya, akan muncul pada ternak tersebut. Jadi contohnya adalah birahi. Contoh birahi itu keluar leleran pada saluran reproduksinya. Kemudian suhunya itu meningkat, ya. Terus kemudian terjadi keradangan pada area vulvanya. Nah, jadi ketika salah satu hormon itu meningkat, nah ada komunikasi antar sel di situ untuk mengkomunikasikan sifat ataupun komponen keradangan yang di dalam sel untuk meningkatkan vaskularisasi darah ya pada area reproduksinya. Tingginya transport darah atau yang disebut vaskularisasi pada area vulva, pada area vagina itu meningkat, maka berwarna merah ya. Kemudian muncul keradangan atau sedikit bengkak gitu ya, kalau bisa. Itu karena hipervaskularisasi yang terjadi. Karena hormon estrogen yang meningkat. Ketika hormon estrogen itu meningkat, di sisi lain hormon progesteron itu menurun. Nah, jadi ada keseimbangan juga di situ. Ada homeostasis juga di situ. Jadi keseimbangan. Jadi nggak mungkin estrogen meningkat, tapi progesteron juga meningkat. Nah, itu tidak terjadi. Ya, itu contoh yang paling gampang yang bisa kalian bayangkan kalau misalkan di rumah kalian ada ternak gitu ya. Oke, itu fungsi dari organisme ya, di tataran sel maupun di tataran individu. Berikutnya, dipandang dari kemampuan mengubah senyawa kimia, organisme dibagi menjadi dua. Jadi organisme autotrofik dan organisme heterotrofik. Untuk organisme autotrofik merupakan organisme yang hanya memerlukan senyawa inorganik. Ya. Jadi butuh CO2, H2O, dan NH3 atau amonia untuk membentuk senyawa yang dibutuhkan. Sedangkan untuk organisme heterotrofik itu organisme yang memerlukan senyawa organik ya bentuknya karbon untuk kehidupannya. Hanya dapat mensintesis sebagian biomolekul, sebagian yang lain harus didapatkan dari luar tubuhnya. Oke. Selanjutnya sel ya. Mungkin di SMA, di SMP itu sudah dijelaskan pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil dari organisme yang apabila dipisahkan masih mampu hidup secara mandiri. Dan itu terbukti berdasarkan pengembangan ilmu teknologi di bidang kedokteran, ya, kedokteran hewan, itu terbukti bahwa perbanyakan sel itu bisa dilakukan di luar tubuh organisme. Jadi bisa dibiakkan, bisa dikembangkan dengan melihat unsur apa saja yang dibutuhkan ketika sel itu di dalam tubuh. Sel itu di dalam sebuah organisme. Oh, ternyata medianya butuh media dengan kandungan senyawa kimia K, Ca misalkan. Kemudian ada protein di situ. Jadi medianya dicukupi di luar, jadi di luar tubuh ataupun disebut secara in vitro gitu ya, itu disesuaikan dengan kondisi yang ada pada
organ asalnya yang ada di organismenya, dalam tubuh organisme. Jadi bisa secara mandiri, gitu ya. Kemudian yang kedua, sel masih menunjukkan semua fungsi-fungsi kehidupan. Dan yang ketiga, sel terdiri dari molekul-molekul atau yang disebut kumpulan molekul, banyak molekul disebut biomolekul. Ya, ini gambaran dari secara umum ya, dari sel hewan. Di sini ada membran plasma, ya. Kira-kira ada yang masih ingat deh fungsi dari atau ciri fisik dari membran plasma? Nah, ini sel membran. Ada yang masih ingat? Atau Izin menjawab, Dok. ya, silakan, India. Oh ya, sekaligus saya catat ya untuk NIM-nya. Silakan. Yang saya ingat-ingat sedikit gitu, Dok, yang saya ketahui membran plasma itu sebagai pengontrol masuknya nutrien gitu, Dok. Oke. Terus juga sebagai pemisah isi sel. Oke. Terima Oke, kasih, benar Dok. ya. NIM-nya berapa sih? 017, Dok. 017. Oke. Jadi yang disampaikan oleh Nindya secara umum benar gitu ya. Jadi sudah benar, jadi untuk penyekat, pemisah, atau kata lainnya mengatur lalu lintas molekuler di dalam dan keluar sel. Jadi zat-zat ekstraseluler itu bisa masuk ke dalam sel, itu ya harus melewati membran sel dulu. Ya, lalu lalang zat-zat mungkin memerlukan energi, ya transport aktif ataupun yang secara difusi itu yang melalui membran plasma. Ya. Kalau misalkan secara umum dari ciri-ciri fisiknya dari membran plasma itu mengandung protein dan sterol-sterol. Ya. Jadi kandungannya protein dan sterol. Atau disebut fosfolipid lapis ganda. Jadi fosfolipid bilayer. Ya. Berikutnya di sini ada ribosom. Jadi sempat saya ulas juga, saya sampaikan ribosom. Apa itu ribosom, Dek? Atau fungsinya apa sih? Izin menjawab, Dok. Ya, silakan. Marcella ya. Ya, Marcella dengan NIM 005. Untuk ribosom sendiri berfungsi untuk mensintesis protein di dalam sel. Oke, tepat ya. Nggak perlu saya tambahkan. Jadi tempat untuk mensintesa protein. Jadi membuat asam amino yang berkeliaran ya di dalam sel itu diikat menjadi satu untuk menghasilkan protein-protein yang dibutuhkan dalam metabolisme intraseluler maupun ekstraseluler. Ya. Di sini ada ribosom, kemudian ada nukleus. Apa fungsi nukleus? Izin menjawab, Dok. Ya, nama? Ya, perkenalkan nama saya Raka Murdiana dengan NIM 013. Bentar, pelan-pelan, Dek. Maaf. Namanya siapa? Rakat Murdiana. Panggilannya apa, Dek? Raket. Oh, Rangket ya. Ya. Sebelumnya izin mohon maaf karena off kamera, kendala jaringan. Ya. Fungsi nukleus adalah untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel, juga mengelola ekspresi gen. Oke, kompleks ya. Jadi termasuk dari fungsi nukleolus, ada nukleoplasma yang ada pada nukleus. Itu benar. Ya, yang disampaikan oleh Dek Raket ya. Oke. Oke, berikutnya mitokondria ya. Di situ ada ada lisosom. Ada lisosom.
Kira-kira fungsinya itu apa, Dik? Izin menjawab, Dok. Ya, Menjawab, Dok. siapa ini? Saya Lingga Dwi Pratama, Oh, NIM 035. oke. Fungsi Ya. lisosom itu melisis sel-sel yang tidak digunakan oleh tubuh. Contohnya pada ekor berudu yang sudah menjadi kata dewasa. Oke, ya benar. Jadi lisosom untuk pengertiannya secara sederhananya seperti itu memang. Jadi membantu mencerna, gitu ya. Mencerna yang dapat menyebabkan kehancuran ataupun dari sampah yang ada di di dalam sel. Jadi isinya lisosom itu berisi enzim-enzim yang digestif ya untuk metabolisme yang ada di dalam sel pada semua jenis sel hewan gitu ya. Oke, mungkin yang terakhir nih ya. Yang terakhir sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya ada komponen sentriol. Ya, ada komponen. Izinkan saya menjawab, Dok. Ya, silakan. Saya Elis dengan NIM 039. Fungsinya sentriol ialah berperan sebagai membentuk silia dan flagella, kemudian juga sebagai proses pembelahan sel dalam bentuk benang spindle. Oke. Ya, saya nggak perlu menjelaskan, jadi sudah disampaikan dari tadi secara umum dan jelas gitu ya fungsi dari sentriol. Jadi dari sel hewan ini, jadi secara umum gambarannya memang kompleks gitu ya. Ini hanya satu sel, sedangkan di dalam tubuh hewan itu ada ratusan juta sel gitu ya. Apalagi di manusia juga seperti itu. Dengan komposisi ataupun komponen yang kompleks seperti ini. Oke, berikutnya gambaran umum dari sel tumbuhan. Mungkin di sini saya ingin tanya satu saja, ya. Komponen mitokondria, ya, mitokondrion. Izin menjawab, Dok. Izin, saya Dok. Nama deh. Oh ya, nama saya Gifar Nazif Muntas dengan NIM 027. Mitokondria itu untuk sintesis ATP. Ya, itu yang saya ingat itu, Dok. Oke. Jadi gambaran umumnya memang benar. Jadi produksi ATP ya melalui siklus Krebs, kemudian melalui rantai elektron ya. Jadi itu mungkin nanti akan dibahas di bab selanjutnya atau kemarin sudah dibahas itu ya. Oke. Itu fungsi dari mitokondria. Ini gambaran dari bakteri, jadi komponennya sangat sederhana. Jadi hanya ada flagella, kapsul, kemudian dinding sel, ada membran sel, nukleoid, dan sitoplasma. Ya, berdasarkan struktur yang sudah kita bahas sebelumnya, ada dua jenis sel, dibedakan menjadi dua jenis sel. Jadi sel prokariot dan eukariot. Jadi berdasarkan struktur selnya, organisme dibagi menjadi dua, organisme prokariot dan organisme eukariot. Untuk organisme prokariot, ya, eukariot, ya, dari jenis eukariot itu merupakan organisasi komponen selnya lebih teratur. Jadi strukturnya lengkap ya, lebih teratur. Karena di sana ada pembagian ruang yang jelas antara komponen sel yang satu
dengan komponen sel yang lain. Kemudian untuk komponen selnya juga sudah dikemas di dalam organel khusus dengan banyak nama tadi ya. Kemudian materi genetik organisme eukariot juga berada di nukleus yang sudah mempunyai membran inti sel atau disebut apa deh? Nukleoplasma. Kemudian untuk genoma sel eukariot sangat kompleks dibandingkan sel prokariot yang tersebar di seluruh komponen sel ya, di dalam bentukan ya, di dalam bentukan yang disebut kromosom. Jadi di dalam inti sel itu ada bentukan yang berisi genom atau sifat ya, mencirikan pada sel tersebut dalam bentukan yang disebut kromosom. Jadi DNA sel eukariot berbentuk linier dan membentuk kompleks yang disebut protein histone. Kemudian ada istilah monosistronik gitu ya. Monosistronik itu merupakan satu kesatuan genom yang menentukan kelangsungan hidupnya. Ya, materi genetik utama yang terdiri dari beberapa unit yang independen, yang terpisah, namun semua unit materi genetik itu merupakan menjadi satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan genomik. Jadi kumpulan dari beberapa unit independen dari materi genetik gitu ya, yang terpisah-pisah, tapi dari semua unit materi genetik itu jadi satu kesatuan. Atau secara sederhananya materi genetik utama yang kompleks, yang banyak, itu menjadi satu kesatuan yang disebut monosistronik. Ya. Kemudian memiliki CAP dan polyetyl gitu ya, pada ujung RNA-nya. Nanti ada mungkin di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan lebih detail untuk apa itu CAP dan polyetyl ya, pada ujung rantai RNA. Jadi DNA-nya terikat pada protein histone ya, kemudian membentuk nukleosom. Kemudian untuk mRNA-nya perlu pengolahan pasca transkripsi, kemudian sifatnya monosistronik, jadi materi genetik yang banyak itu merupakan satu kesatuan, bentuk satu kesatuan genom, itu disebut monosistronik. Kemudian untuk prokariot, jadi tidak ada inti sel yang kompleks gitu ya, jadi tidak ada pembungkusnya, jadi belum ada pembagian ruang yang jelas di antara komponen-komponen selnya. Semua komponen sel pada organisme prokariot ya, termasuk materi genetiknya atau sifat genetiknya itu terletak pada sitoplasma. Jadi beredar di dalam secara bebas di dalam sitoplasma. Hal ini terjadi karena organisme prokariot tidak memiliki membran inti. Jadi tidak memiliki nukleoplasma. Ya. Oleh karena itu, organisme prokariot belum memiliki organel yang spesifik. Ya. Jadi tidak memiliki inti sel dan organel sel yang spesifik. Jadi beredar di dalam sitoplasma. DNA-nya telanjang, kemudian untuk mRNA-nya tidak perlu pengolahan, ya tidak ada pengolahan secara spesifik. Kemudian ada istilah polyhistronik, ya. Jadi hanya memiliki satu unit materi genetik utama yang membawa semua informasi genetik yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Nah, letak perbedaannya apa dengan monohistronik? Kalau monohistronik tadi banyak materi genetik, ya, membawa banyak informasi genetik,
tapi bentuknya dalam satu kesatuan, ya. Satu kesatuan genom. Jadi informasi genetik yang banyak yang jadi satu kesatuan pada pada monokistronik itu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dari organel. Ya. Jadi jangan bingung untuk membedakan apa itu polikistronik dan apa itu monokistronik. Ini untuk contoh lain juga untuk sel prokariot. Kemudian ini gambaran dari eukariot sel pada tanaman. Oke, berikutnya itu kan paling contoh tadi lebih banyak ke bakteri gitu ya, dan sel hewan. Bagaimana dengan virus? Virus merupakan organisme yang tidak sempurna, ya, mempunyai ciri reproduksi dan pertumbuhan hanya jika berada dalam suatu sel yang hidup, ya, hanya bisa tumbuh dan bereproduksi ataupun disebut dengan bereplikasi hanya jika berada dalam suatu sel yang hidup, ya. Bagaimana gambaran virus secara umum? Jadi bentuk dari luar selnya itu disebut virion, ya. Jadi virion secara sederhana terdiri dari inti, atau kalau bahasa Inggrisnya disebut core, gitu ya, yang berisi DNA ataupun RNA. Kemudian ada nukleokapsid yang berisi protein. Ya. Untuk virion kompleks, jadi ada virion sederhana dan ada virion kompleks. Kalau virion kompleks itu ada inti, kemudian ada nukleokapsid, ada envelope, ya, ada amplopnya, atau disebut lipid bilayer, ya. Jadi semacam pembatas. Kalau tadi di eukariot itu adalah membran plasma. Kalau di virus itu disebut envelope. Nah, lipid hanya satu saja, lipid bilayer. Sedangkan tadi kalau saya contohkan di eukariot itu fosfolipid bilayer untuk membran plasma. Tapi untuk virus itu lipid bilayer, envelope. Kemudian ada beberapa enzim. Contohnya untuk virus itu ada virus RNA, ada tipe virus DNA. Jadi contoh virus DNA itu virus PMK. Kemudian virus AI, avian influenza, itu virus RNA, tipe virus RNA. Oke, ini gambarannya dari struktur yang ada di virus influenza secara umum. Jadi di sana ada beberapa materi genetik protein, ya, ada PP2, ada PP1, kemudian ada yang berperan sebagai tempat ataupun komponen untuk berikatan dengan inangnya, ada HA, ada NA, ya. Kemudian ada yang sifatnya juga untuk merusak jaringan juga ada. Jadi mempunyai fungsi masing-masing, ya. Jadi tiap protein yang ada di virus. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya nyawa dari biomolekul, ya. Jadi kalau bicara biomolekul dari sudut pandang komponennya, jadi merupakan senyawa-senyawa kimia yang secara alami hanya ditemukan di dalam tubuh organisme atau sisa organisme setelah organisme tersebut mati. Jadi atom-atom penyusun dari biomolekul ada atom C, ada atom H, ada atom O, ada N, ada S, dan P. Ya. Dan ini semua
mikroorganisme ataupun organisme, itu utamanya organisme itu terdiri dari 6 atom penyusun. Fungsi biomolekul. Jadi terbagi menjadi 2, ada komponen struktural sel dan komponen fungsional sel. Untuk komponen struktural sel menyusun tubuh organisme. Misalnya membran sel, gitu ya. Membran sel, kemudian ada sitoskeleton, kemudian ada matriks sel. Contoh yang lain, mungkin untuk membran sel, contohnya senyawa lipid, ya. Senyawa lipid dan protein itu merupakan penyusun dari membran sel. Kemudian untuk matriks sel itu matriks sel tersusun dari protein. Ya. Jadi masing-masing itu berisi ataupun disusun dari komponen kimia ataupun senyawa kimia. Berikutnya komponen fungsional, ya. Biomolekul yang berperan sebagai komponen fungsional sel. Nah, ini contohnya. Protein berfungsi sebagai enzim dan hormon. Gitu ya. Protein itu sebagai enzim dan hormon. Jadi kalau misalkan apa bedanya, apa persamaan enzim dan hormon, sama-sama terbentuk dari senyawa protein atau tersusun atau berisi komponen protein. Ya. Berikutnya DNA sebagai materi genetik. Ya. Kemudian ATP sebagai bentuk energi yang utama di dalam tubuh. Jadi itu untuk komponen fungsional dari sel. Berikutnya yang ketiga adalah cadangan energi. Misalnya triasil gliserol dan glikogen. Kemarin juga sudah dibahas dengan Dr. Faisal perihal glikogen. Ada yang glikolisis, ada apa lagi glikolisis, ada kalau glikolisis itu apa, Dek? Peristiwa apa itu glikolisis? Sambil mengingat materi metabolisme karbohidrat. Izin menjawab, Dok. Menjawab, Dok. Menjawab, Dok. Ya. Glikolisis itu proses metabolisme yang paling universal itu dari glukosa dari glukosa menjadi maaf Dok, sebentar Dok. Izin menjawab, Dok. Ya. Izin menjawab, Dok. Silakan. Yang cowok. Saya Aris. Sebelumnya mohon maaf, Dok. Saya izin mematikan kamera karena sinyal kurang stabil. Oke. Nama saya Aris Maulana Abdillah, NIM 003. 003. Glikolisis itu oksidasi glukosa yang menghasilkan energi atau ATP, Dok. Oh gitu ya. Nggih. Ada yang lain? Ya, Dok, izin jawab. Ya. Yaitu pemecahan glikogenesis menjadi glukosa, Dok. Nah, glikogen ya memecah lisis itu ya. Jadi jangan bingung. Jadi dilihat komponen katanya saja ya. Jadi kalau lisis berarti kemudian di depannya ada kata gliko, berarti glikogen yang kemudian dipecah menjadi bentuk sederhananya yaitu glukosa. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang terakhir adalah limbah, gitu ya.
tidak mempunyai fungsi, kemudian merupakan sisa metabolisme. Contohnya ureum dan asam urat yang dikeluarkan melalui air seni gitu ya, maupun keringat. Oke, itu limbah. Berikutnya, pembagian biomolekul berdasarkan kerumitan struktur dan berat molekulnya. Terbagi menjadi dua. Ya. Ada senyawa sederhana dan ada senyawa makromolekul yang bentuknya besar. Ya. Untuk senyawa sederhana ada asam amino, ada asam lemak. Ya, ini bentuk sederhana yang beredar di sitoplasma dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk membentuk senyawa yang lebih kompleks, ya, lebih kompleks, menjadi protein, menjadi lemak, ya, lemak kompleks ataupun protein kompleks. Sedangkan untuk makromolekul itu bentuknya sudah kompleks, ya. Jadi polisakarida bentuknya sudah banyak, jadi bisa ada 5 sampai belasan ataupun puluhan rantai gitu ya, asam. Kemudian ada polipeptida bentuk protein gitu ya. Jadi di situ ada banyak ikatan antar asam amino yang kemudian berantai, yang kemudian disebut dengan polipeptida ataupun protein. Bahkan ada polinukleotida kompleks ya, bisa dikatakan banyak komponen nukleotida, basa nukleotida, ada timin, ada sitosin, ya, ada urasil dan lain. Nanti mungkin kita bahas di pertemuan kedua. Kompleks itu disebut polinukleotida, jadi ikatan antar basa nukleotida yang membentuk suatu rantai DNA maupun RNA. Oke. Berikutnya pembagian biomolekul berdasarkan kelarutannya. Jadi ada 3 senyawa. Yang pertama senyawa hidrofilik, yang membutuhkan hidrogen, ya, hidrofilik. Apa saja? Protein, senyawa protein, glukosa, asam amino. Sedangkan untuk senyawa hidrofobik, ya, yang takut atau fobik itu kan sama seperti fobia, takut, ya. Ya, hidrofobik itu triasil gliserol, kolesterol dan ester. Kemudian senyawa amfifilik, ya, penyusun membran sel. Antara lain senyawa sphingomyelin, ada kolesterol dan erythrosida. Itu untuk pembagian biomolekul berdasarkan kelarutan. Dan kemungkinan juga dari sini juga ada beberapa soal yang muncul pada UTS, gitu ya. Oke. Selanjutnya bentuk makromolekul, ya. Tadi sudah dari kerumitannya tadi ya. Makromolekul itu ada bagi menjadi 2. Ada yang berupa polimer, ya, antara lain homopolimer, jadi unit pembentuknya monomer yang sama. Kemudian ada heteropolimer, unit pembentuknya tidak sama. Ini pemahaman saja untuk dari makromolekul yang strukturnya dari tingkat kerumitan biomolekulnya. Oke, selanjutnya untuk jenis-jenis polimer ada yang pertama polinukleotida atau asam nukleat. Ini merupakan heteropolimer dengan unit pembentuknya nukleotida. Ada basa N, basa nukleotida, ada pentosa, kemudian ada asam fosfat. Kemudian untuk ikatan antar unitnya, ya,
ikatan antar basa nukleotidanya itu diikat oleh fosfodiester. Kemudian untuk ujung rantai, ya, ujung rantai itu ada rantai 5 aksen dan 3 aksen. Kalau 5 aksen itu merupakan ujung rantai yang dari senyawa fosfat. Sedangkan untuk ujung 3 itu untuk hidroksi. Ya. Oke. Jadi untuk gambarannya nanti lebih banyak saya ulas di pertemuan berikutnya, termasuk struktur dasar dari gen. Kalau misalkan saya sampaikan di sini, mungkin gambaran sekilasnya dalam struktur dasar gen, ya, struktur dasar gen itu diawali dari ujung 5 fosfat, ya, atau yang disebut untranslated, ya, untranslated region. Jadi regio yang tidak mengalami translasi. Yang di regio ini ada yang dinamakan komponen ekson dan intron. Ya. Sedangkan di ujung sebaliknya, ujung lainnya, itu juga dijumpai ujung 3 hidroksi yang disebut untranslated region juga. Yang berisi juga ekson dan intron. Jadi antara fosfat dan hidroksi itu berseberangan. Jadi nggak mungkin nggak mungkin semua misalkan pada satu gen itu dua-duanya, dua ujung itu hidroksi semua atau fosfat semua, enggak ada. Jadi ada 2 komponen tiap ujungnya. Jadi ada 5 fosfat dan 3 hidroksi. Oke. Berikutnya untuk polipeptida itu heteropolimer, unit pembentuknya asam amino. Untuk ikatan antar unit asam amino yang disebut protein itu ya, itu merupakan ikatan peptida. Ya, dari ujung rantainya itu ada ujung N untuk ya NH2 dari bentuk aminonya, kemudian ada ujung C ya, dengan 2 unsur O dan 1 karbon, COOH atau disebut karboksi. Berikutnya untuk polisakarida atau dalam bentuknya itu ada homo ataupun heteropolimer. Ya, unit pembentuknya itu ada gula sederhana itu bentuk glukosa, ada galaktosa, ada manosa, ada fruktosa. Sedangkan untuk gula amino ada glukosamin, ada galaktosamin. Sedangkan juga ada asam uronat, nah, contohnya adalah asam glukouronat. Ya, selanjutnya untuk fungsi dari polisakarida, terutama sebagai cadangan energi, ya, dan komponen struktural dari sel. Jadi ketika bentuk sederhananya dari gula ini tidak digunakan pada metabolisme, pada siklus Krebs ataupun transport elektron tidak dimanfaatkan, maka akan dibuat cadangan, dikumpulkan menjadi satu ikatan yang disebut polisakarida. Jadi sebagai cadangan energi. Ketika kondisinya tidak memungkinkan untuk mendapatkan senyawa dari ekstrasel, ya. Jadi memanfaatkan cadangan energi yang ada di dalam sel. Untuk ikatan antar unitnya itu disebut ikatan glikosida, sedangkan ujung rantainya tidak ada nama khusus ataupun nama spesifiknya. Baik,
Selanjutnya adalah penurunan sifat makhluk hidup. Untuk penurunan sifat makhluk hidup secara histori, ya, secara histori diawali dari Mendel, ya, buku Mendel mungkin kalian sudah kenal pada waktu SMA, gitu ya. Jadi diawali dari hukum Mendel, tapi sebetulnya kalau sifat, jadi Pak Mendel ini peka terhadap hal-hal di sekitarnya, kemudian melakukan percobaan melihat banyak sifat yang berbeda dengan jenis tanaman yang sama tapi warnanya ternyata berbeda, dicoba untuk melakukan percobaan. Jadi percobaan yang paling populer adalah percobaan dengan kacang polong, dan akhirnya menemukan bahwa sifat-sifat organisme, ya, pada induk ataupun pada tetua atau parental diwariskan dari induk ke anak. Nah, turunnya sifat dari induk ke anak ini disebut faktor pewarisan atau hereditary factor. Saat itu belum disebut gen, gitu ya. Dari penelitian Pak Mendel pada tahun 1865 dilanjutkan oleh banyak peneliti di sini. Yang mungkin saya ingat itu ada Pak Mescher dari Jerman, kalau nggak salah 1869, itu menemukan bahwa di dalam inti sel, ya, inti sel pada organisme terdapat senyawa yang mengandung fosfat, yang kemudian dinamakan pada penelitian Pak Mescher itu dinamakan nuklein. Nah, kemudian pada akhir abad 19, sekitar 1890-an, itu berhasil dilakukan pemisahan dari fosfat tadi, dilakukan pemisahan antara DNA dan RNA. DNA deoksiribonukleik asid dan RNA ribonukleik asid. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Avery, ada Pak MacLeod dan McCarthy, ya. McCarthy. Jadi membuktikan bahwa gen itu adalah DNA. Ya. Jadi menemukan bahwa senyawa yang menyebabkan transformasi suatu organisme itu adalah molekul DNA. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Watson dengan Pak Crick, gitu ya, pada tahun 1953 untuk menemukan struktur double helix, ya, helix ganda pada DNA. Dari DNA. Jadi untaian ganda yang sering dipaparkan di setiap mata kuliah pelajaran genetik ataupun DNA itu ditemukan oleh Pak Watson dan Pak Crick, ya. Jadi untaian ganda dari DNA yang tersusun dari dua rantai polinukleotida yang berpilin, ya, itu ditemukan pada tahun 1953. Kemudian pertanyaannya, bagaimana suatu molekul DNA mempengaruhi sintesa protein? Perlu dibahas struktur DNA dan RNA. Nanti kita bahas pada pertemuan kedua, ya. Bagaimana kok bisa kok DNA sama RNA itu kok kemudian menghasilkan suatu protein spesifik, gitu ya. Oke, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya ada istilah central dogma atau
dogma biologi molekuler, ya, dogma sentral biologi molekuler. Di sini ada panah genotip DNA, gitu ya, kemudian RNA, kemudian protein. Di antara DNA di sini ada istilah transkripsi dan translasi. Jadi secara sederhananya bahwa di dalam DNA, ya, jadi materi genetik itu disimpan dalam suatu DNA dari hasil peneliti yang kita bahas tadi sebelumnya. Di dalam DNA terdapat segmen-segmen gen yang di dalam terdapat informasi mengenai urutan asam amino dari protein. Sehingga DNA berfungsi sebagai template, sebagai acuan. Urutan nukleotida yang terdapat di dalam mRNA atau disebut messenger RNA melalui proses transkripsi. Ya, transkripsi. Serta molekul mRNA itu berperan sebagai acuan template untuk urutan asam amino selama sintesis protein di dalam ribosom. Jadi saya ulang lagi. Ya. Jadi DNA yang berisi materi genetik, gitu ya, materi genetik yang berisi asam amino dan asam amino, ya, terdapat informasi tentang urutan, ya, informasi tentang urutan asam amino, ya, yang kemudian punya fungsi DNA itu. DNA berfungsi sebagai acuan ataupun template urutan nukleotida yang terdapat di dalam mRNA atau messenger RNA melalui proses transkripsi. Kemudian molekul mRNA sendiri, ya, mRNA sendiri itu berperan sebagai acuan ketika mRNA itu sudah jadi, ya, terus kemudian melakukan proses translasi, ya. Translasi itu berperan sebagai acuan atau template untuk urutan asam amino dalam sintesis protein di dalam ribosom. Jadi proses ini, ya, proses yang saya sampaikan tadi itu merupakan dogma sentral biologi molekuler. Ya. Jadi dogma itu kan sebuah kondisi di mana orang yang mendengar itu harus mengikuti apa yang disampaikan, gitu ya. Karena itu menjadi basic, gitu ya. Jadi tidak bisa dikembangkan dan tidak bisa dibayangkan, gitu ya. Dilihat mata mungkin tidak bisa secara jelas. Jadi kenapa harus ada dogma sentral? Ada dogma. Ada sesuatu hal, proses yang dipaksakan masuk dan harus diingat. Jadi prosesnya seperti itu. Dogmanya seperti itu. Jadi DNA itu berfungsi sebagai acuan atau template dari urutan nukleotida yang kemudian proses transkripsi, ya, dalam mRNA melalui proses transkripsi. Kemudian mRNA sendiri pada proses translasi itu berperan sebagai acuan template urutan asam amino untuk selama sintesa protein di dalam ribosom. Untuk penjabaran dogma sentral biomol kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Saya juga akan sedikit banyak akan menjelaskan gambaran singkat, gitu ya,
akan saya buat sistematis, dan saya coba nanti share screen di sini untuk pertemuan berikutnya. Oke, saya rasa itu dulu, Dek. Jadi pertemuan kali ini, karena di sini ada 62 slide, itu untuk 2 pertemuan. Jadi saya cukupkan untuk pertemuan pertama tentang biologi molekuler sampai di slide 36. Oke, silakan. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Dok, izin bertanya. Oke. Saya Amin Nur ingin bertanya, Dok. Kan tadi di sentral dogma ada bagian RNA. Apakah yang berfungsi hanya messenger RNA? Kan saya waktu SMA, oh ya, monggo Dok. Oke. Jadi untuk dogma sendiri dicukupkan di sini dulu, Dek. Gitu ya. Karena ini merupakan dasar dalam mengenal pembentukan, ya, proses pembentukan protein. Itu diawali dari sini. Pengertian ataupun proses yang sederhana ini harus dihafalkan, harus di luar kepala, gitu ya. Harus ingat. Nah, kemudian baru setelah dogma ini sudah kita terima, ternyata prosesnya tidak semudah ini, gitu ya. Tidak sesederhana ini untuk menghasilkan sebuah protein atau membuat ikatan asam amino yang kemudian menghasilkan polipeptida atau protein. Ternyata kompleks, gitu ya. Dari ribosom itu juga bukan hanya langsung jadi ribosom, gitu ya. Ternyata ada RNA, gitu ya. Jadi ribosomal RNA. Kemudian ada mRNA sebagai template-nya. Di DNA juga seperti itu, berbeda juga. Nanti kita akan bahas kurang lebih itu nanti menghabiskan waktu sekitar setengah jam nanti untuk membahas itu sendiri. Untuk sistematika proses dalam pembentukan protein. Kita akan bahas itu di akhir perkuliahan di pertemuan berikutnya. Itu ya, Dek. Si Amin ya. Gitu, siap. Oke. Berikutnya, silakan. Belum ada ya? Oke, sekarang yang tanya saya deh. Ya. Coba silahkan salah satu. Oh, saya tunjuk aja. Karena tadi kan yang tanya cuma satu, saya coba tunjuk. Saya ngecek aja, ini waktu saya jelaskan ngantuk atau enggak gitu ya. Silakan di bunga, gitu ya, di bunga Candela. Silakan bisa diulangi penjelasan tentang dogma sentral biologi molekuler. Silakan, Dek. Di bunga. Di bunga. Ya. Mati kamera tapi ternyata orangnya juga nggak ada. Oke. Saya pindah ke Dek Ridwan. M Ridwan ya. Silakan, Dek.
untuk dogma sentral biologi molekuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Bibi ingin sedikit menjelaskan dengan sistem dogma sentra apa tadi. Itu dimulai dari DNA yang akan ditranskripsi menjadi RNA, mRNA, dan dari proses RNA akan ditranslasi menjadi protein atau asam amino, gitu dok. Ya, jadi asam amino itu bukan atau ya, bukan atau protein. Jadi protein itu merupakan ikatan kompleks dari asam amino. Ya, asam amino. Jadi beberapa atau banyak asam amino sesuai dengan urutan yang ada pada mRNA itu membentuk sebuah protein. Entah itu jadi hormon, entah itu jadi enzim. Yang menentukan enzim atau ini disebut fungsinya itu sebagai hormon, itu yang menentukan ya dari mRNA yang ada. Karena mRNA itu merupakan berfungsi sebagai template. Tadi Dek Ridwan belum menyampaikan bahwa DNA itu sebagai template dan mRNA itu juga sebagai template, sebagai acuan, ya. Itu mungkin nanti bisa didalami lagi, Dek Ridwan. Oke, berikutnya. Biar semakin banyak yang dapat poin, gitu ya. Jadi kalau biokim ini lebih banyak karena relatif sulit, 3 SKS untuk menambah nilai itu didapatkan dari nilai-nilai soft skill seperti ini. Oke, saya coba berikutnya Dek Nadia. Nadia siapa ini? Bentar. Dek Nadia Val siapa ini? Dek Nadia Valerina. Dek Nadia Valerina. Dek Nadia masih ada di tempat? Oh, ternyata tidak ada ya. Sudah 2 orang ya, ternyata tidak ada ya. Apa tadi D? Oke. Saya coba sekarang Denis siapa ini? Ya dok. Ya, oke. Denis. Sekarang yang saya tanyakan bedanya organisme eukariot dengan prokariot itu apa sih? Organisme prokariot dan eukariot perbedaannya itu di membran intinya dok. Kalau di prokariot itu tidak memiliki membran inti, tapi di eukariot memiliki membran inti. Itu saja? Dan juga susunan inti selnya dok. Gimana? Kalau yang di organisme prokariot itu tidak memiliki membran inti, kalau yang di eukariot itu memiliki membran inti. Ya, apakah hanya itu? Sama susunan inti selnya juga sih dok, nukleusnya. Gimana? Sebentar dok. Mungkin itu saja dok. Oke, ini berarti dapat setengah saja ini ya untuk menjawab pertanyaan. Silakan Dek. Saya lanjut untuk Dek Firdausi. Silakan melanjutkan dari Dek siapa tadi? Dek Denis. Oh iya, bentar dok. Nyari catatan ya. Sel prokariotik itu adalah sel yang membran plasmanya itu tunggal. Terus tidak ada inti sel atau organel.
Terus kalau yang sel eukariotik itu ukurannya lebih panjang dari sel prokariotik. Terus terdapat inti sel dan banyak organel lain. Wajar? Pada mitokondria dan Golgi, Dok. Oke, jadi ada pembagian apa komponen gitu ya, yang memiliki tugas spesifik ya. Oke, masih ada kurang itu ya, karena di pengertiannya atau di perbedaannya tadi itu masih ada perbedaan antara RNA dan DNA-nya. Oke, saya lanjutkan D. Frankie. Silakan, Dek. Dari Ya, Dok. DNA dan RNA-nya apa perbedaannya? Untuk ciri-ciri dari organisme prokariota atau sel prokariota, ini sel prokariota memiliki satu DNA sirkuler, di mana DNA pada sel prokariota tidak memiliki histon atau naik DNA atau DNA telanjang. Sedangkan pada organisme eukariota atau sel eukariota, DNA sel eukariota berbentuk linear, membentuk kompleks dengan protein histon. Sudah, Dok. DNA ya, itu ya. Iya, Dok. Oke. Masih ada mRNA, masih belum dijelaskan. Silahkan PD-nya, Biokim, Dek Suderil. Silahkan, Dek. Sebentar, Dok. Pernikahan mRNA. Dok, bisa diulang pertanyaannya tadi, perbedaan mRNA. Perbedaan organisme eukariota dan prokariota berdasarkan komponen yang ada di mRNA itu apa saja, Dek, perbedaan? Organisme eukariota, kalau DNA-nya terikat pada protein histon, membentuk maksudnya untuk mRNA bukan DNA. Untuk mRNA-nya monokistronik, materi gennya membentuk genom, memiliki cap dan poly-A tail. Itu untuk eukariot. Sedangkan Ya. untuk prokariot? Untuk prokariot, polikistronik hanya ada satu materi gen dan tidak mempunyai cap dan poly-A tail. Oke. Ya, itu sudah terjawab. Satu pertanyaan dibagi berempat berarti ya? Jawabannya dibagi berempat. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin dari pertemuan pada pagi hari ini. Apakah masih ingat tadi yang dari pembagian biomolekul, ya, senyawa biomolekul berdasarkan kelarutannya? Setidaknya ada 3 itu ya. Ada yang masih ingat atau ada yang mencatat? Pembagian biomolekul berdasarkan kelarutannya. Ada senyawa apa saja di situ? Saya, Dok. Bentar. Ya wes. Amin. Bentar ya. Dek Amin sudah. Nggih. Nggih, Pun. Yang lain yang belum saja. Jadi saya coba. Iya, Dok. Izin menjawab. Ya, silakan. Muhammad siapa ini ya? Muhammad Riesta Farhan. Dengan NIM 031, Dok. Izin menjawab. Ya. Jadi pembagian biomolekul berdasarkan kelarutannya itu yang pertama itu senyawa hidrofilik.
yaitu protein, glukosa, asam amino. Lalu untuk yang kedua itu ada senyawa hidrofobik yang nggak suka sama air. Triasil gliserol, kolesterol sama kolesterol ester ya. Lalu yang ketiga itu senyawa amfifilik yaitu ya sphingomyelin, kolesterol sama cerebrosida. Oke. Nyatet ya. Jadi kompleks dan lengkap sudah. Oke, mungkin itu saja yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nanti dilanjutkan dengan Dr. Faisal perihal praktikum ya, praktikum pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim pada praktikum biokimia 2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah di hari Selasa ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bodi. Masih Dok. Dok. Tes. Kedengar nggak? Dengar. Juga Hamidah, Sasa, selamat ulang tes. tahun. Backgroundku bener nggak Mbak sih? Backgroundku udah bener apa enggak? Udah benar. Oh ya udah. Aku dari tadi takut ngomong loh gara-gara nggak bisa mic-nya. Cah, kamu ulang tahun kacamata baru, Cah. Udah nggak pakai itu lagi, nggak pakai yang hari Enggak, ini guys. Ini rusaknya pas embrio, aku keduduk. Kacamatanya nggak sadar. Ya udah deh. Mau nanya, praktikum gimana? Praktikum gimana? Praktikum gimana? Praktikum jam 11, jam 11. Udah nyiapin videonya. Iya, Mas, tapi ayo. Siapa Rian? Mana Rian? Ayo main lagi. Yamin juga, mana Yamin? Ayo gas. Ayo partian. Dadah. Selamat istirahat. Login Ayo, gas.